Menurut catatan penanggalan yang tertulis di situ, prasasti ini dibuat pada masa Empu Sindok, yakni Raja pertama Kerajaan Medang, periode. Kondisi saat ditemukan setengah terpendam di dalam tanah dengan tinggi prasasti 126 cm. Dengan penetapan sebagai sima tersebut, penduduk desa Cunggrang dibebaskan dari kewajiban pajak, tetapi Rahayu, salam budaya, salam Nusantara. Hai semuanya, pekan lalu kita telah membahas tentang Candi Belahan yang terletak di sebelah timur Gunung Penanggungan. Nah, menariknya, Candi Belahan masih berhubungan dengan prasasti Cungkrang di Desa Bulusari loh. Ya, prasasti ini dibuat sebagai ucapan terima kasih kepada warga Dusun Cunggrang yang sekarang menjadi Dusun Sukci karena telah merawat pertapaan, prasade, dan pancuran air di Pawitra. Prasasti Cungkrang ditulis dengan menggunakan bahasa Jawa kuno berangkat tahun 851 Saka atau 929 Masehi. Namun sayangnya, karena zaman yang sudah sangat lama, banyak bagian yang rumpil atau susah terbaca. Prasasti ini dibuat untuk menetapkan Cungkrang sebagai desa sima bagi pertapaan di Pawitra, atau suatu tempat suci untuk pemujaan Rakrian Bawang yang adalah ayah dari Dyah Kebi, yakni Permaisuri Empu Sindok. Prasasti Cunggrang merupakan prasasti peninggalan Kerajaan Medang yang berlokasi di Dusun Sukci, Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, yakni di lereng timur laut Gunung Penanggungan. Menurut catatan penanggalan yang tertulis di situ, prasasti ini dibuat pada masa Empu Sindok, yakni Raja pertama Kerajaan Medang, periode Jawa Timur. Prasasti Cungkrang berbentuk batu bertulis, ditemukan dalam kompleks pemakaman desa. Kondisi saat ditemukan setengah terpendam di dalam tanah dengan tinggi prasasti 126 cm, lebar 96 cm, dan tebal 22 cm. Di kedua sisinya terdapat tulisan beraksara dan berbahasa Jawa kuno. Kondisi sisi bagian belakang lebih baik daripada sisi bagian depan yang tulisannya banyak yang sudah aus. Saat ini prasasti Cungkrang masih berada di tempat penemuannya, namun telah diletakkan pada suatu pendopo kecil yang bercungkup
yang di sebelahnya terdapat lingga yang silindris. Nah, pada masa Empu Sindok ini sudah diterapkan sistem pengarsipan. Hal ini juga didapati pada prasasti Cungkrang. Sistem pengarsipan tersebut meliputi penulisan pada daun lontar. Proses selanjutnya memahatkan deretan huruf Sansekerta itu pada permukaan batu andesit yang sekarang disebut sebagai Prasasti Cungkrang A. Berlanjut pada pembuatan salinan pada lempeng tembaga yang disebut sebagai Prasasti Cungkrang B. Prasasti Cungkrang versi lempeng tembaga ditemukan di lereng Gunung Kawi dan sekarang keberadaannya tersimpan di Kompleks Gereja Kayu Tangan. Jika kita mengamati prasasti Cungkrang lebih seksama, maka terdapat 3 batu di samping kiri dan di samping kanannya. Yang pertama, terdapat batu berbentuk silindris yang sengaja ditanam di samping batu utama prasasti dan dikenal dengan sebutan batu sima. Batu sima merupakan penanda bahwa wilayah di sekitarnya merupakan tanah sima atau tanah perdikan. Salah satu isi dari prasasti Cungkrang inilah yang menetapkan Desa Cungkrang sebagai tanah sima atau tanah perdikan, yakni status dari desa biasa menjadi desa istimewa yang bebas pajak. Dan selanjutnya terdapat 2 buah batu lumpang atau batu yang berlubang. Letaknya berada di sebelah sisi dari batu sima. Konon batu lumpang ini digunakan untuk memecahkan telur. Pecahnya telur mengandung makna bahwa setiap keputusan yang sudah ditetapkan tidaklah dapat dirubah lagi. Begitupun dengan keputusan raja yang dikenal dengan Sabda Pandita Ratu. Berkaitan dengan penetapan desa perdikan tersebut yang mengartikan bahwa Sabda Pandita Ratu adalah keputusan yang bulat dan tidak dapat diubah. Lantas, bagaimanakah tugas penduduk yang daerahnya dijadikan perdikan? Tentu saja, tidak lain dan tidak bukan, yakni memelihara tempat pertapaan dan memperbaiki bangunan pancuran di Pawitra. Jadi, kesimpulannya, prasasti Cungkrang ini semacam referensi atau sumber hukum tertulis untuk merawat pancuran air di Candi Belahan. Banyak yang bisa dipanen dari kunjungan bersejarah ini loh, bahwa tradisi literasi dan pengarsipan pun sudah dimulai berabad-abad lamanya. Suatu upaya untuk mengabdikan peristiwa dan mengabarkannya kepada lintas generasi. Sudah ada sumber hukum tertulis, sudah tergambar dengan jelas bagaimana harmonisnya hubungan penguasa dengan rakyatnya. Imbal balik yang saling menguntungkan dengan segala bentuk apresiasi lainnya. Perhatian penguasa terhadap tempat pertapaan dan patirtan menjadi catatan bahwa peradaban leluhur Nusantara sangat memperhatikan kebutuhan rakyatnya dari segi jasmani dan rohani. Kesan kami para pemerhati sejarah, hanya sedikit harapan pada pemerintah untuk lebih memperhatikan lagi benda bersejarah semacam ini. Sementara pesan untuk pengunjung adalah ajakan untuk bersama-sama menjaga prasasti Cungkrang ini. Minimal tidak menyentuhnya, terlebih lagi sengaja merusak. Ini bukanlah lagi sekedar warisan, lebih dari itu saya menganggapnya sebagai sebuah pusaka. Baiklah pemirsa, demikian yang dapat kami sampaikan tentang prasasti Cungkrang dan hubungannya dengan Kabupaten Pasuruan. Semoga dapat menjadi referensi untuk kita semua. Salam budaya, salam Nusantara, Rahayu.
kanang kue king palewat-wat sila yang mentari. Berede, uri lampah sila kali.